Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak ustazah, di sini ustazah akan menjelaskan materi mengenai bilangan berpangkat. Nah, jadi untuk anak ustazah mohon disimak ya nak ya. Nah, mohon diperhatikan nanti apa yang ustazah jelaskan sama antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, anak ustazah sekalian, apa kabar anak ustazah? Semoga anak ustazah sehat walafiat dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitasnya di rumah. Begitupun juga dengan ayah bunda. Semoga ayah bunda selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memasuki pelajaran, di sini ustazah mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ustazah Desi Andriani, dipanggil ustazah Desi. Nah, mungkin anak ustazah sudah kenal sama ustazah. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi anak ustazah. Nah, sebelum ustazah memasuki pelajaran, yang mana pelajaran yang akan ustazah akan sampaikan pada kali ini yaitu pelajaran matematika. Nah, insya Allah ustazah yang akan diamanahkan nantinya dalam belajar matematika kelas 9. Sebelum memasuki pelajaran, ustazah mau menyampaikan keterpaduan. Nah, mungkin anak ustazah sudah tidak asing lagi dengan yang namanya keterpaduan, karena kita belajar di sekolah selalu diingatkan setiap harinya. Nah, itu sebelum belajar. Nah, yang mana keterpaduan hari ini adalah mengenai menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi anak ustazah dalam hadis tersebut, nah kita harus ambil pelajarannya. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjaga lisan kita. Nah, baik dalam berkata kepada orang yang lebih tua, terutama orang tua kita, apalagi anak ustazah selama ini, selama pandemi, itu kebanyakan aktivitasnya di rumah. Nah, yang kedua yaitu kepada guru kita. Nah, ustaz-ustazah di sekolah, ya nak ya, nah itu penting. Apalagi kita dalam menuntut ilmu, ya, utamakan adab kita dulu, adab menjaga lisan. Nah, yang ketiga terhadap orang yang di sekitar kita, baik itu kakak, abang kita, saudara kita, teman-teman kita, ya nak ya, jangan menyakiti hati teman kita, ya. Nah, itu mungkin pesan dari ustazah. Nah, ustazah mungkin kali ini hanya itu yang bisa ustazah sampaikan. Nah, jadi bagi anak ustazah mohon dilihat video pembelajarannya ya. Nah, semoga anak ustazah bisa mengerti apa yang ustazah sampaikan. Nah, di sini dalam bilangan berpangkat, nah kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat itu. Nah, dulu mungkin anak ustazah sudah juga belajar mengenai bilangan berpangkat di kelas 7. Nah, jadi di sini kita ulang lagi pelajaran tersebut. Nah, di mana bilangan berpangkat manfaatnya untuk misalkannya menuliskan dengan singkat bilangan-bilangan yang sangat besar menjadi bilangan yang sangat kecil. Nah, bilangan berpangkat di sini dapat dinyatakan dengan rumus di bawah ini. A
pangkat N, di mana A sebanyak N, atau yang disebut dengan bilangan eksponensial. Nah, jenis-jenis bilangan berpangkat dia ada beberapa. Yang pertama yang kita pelajari mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Nah, di mana bilangan berpangkat bulat positif ini hasil penyederhanaan sebuah perkalian bilangan yang memiliki faktor yang sama. Nah, misalkannya contohnya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 5. Yang kedua, bilangan berpangkat bulat negatif. Contohnya A pangkat 2 kalau kita jabarkan sama dengan A dikali A sama dengan 1 per A pangkat 2. Kalau kita naikkan untuk menjadikan dia bilangan bulat negatif, A pangkat min 2. Yang ketiga yaitu bilangan berpangkat 0. Nah, tolong diamati ya nak ya, bilangan berpangkat 0 di bawah ini. Contoh yang pertama, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang 2, 0. Jadinya 2 pangkat 0 sama dengan 1, karena bilangan yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Yang kedua contohnya 3 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Karena bilangannya sama, maka dipangkatkan 3. Pangkat 4 dikurang 4 sama dengan 3 pangkat 0. Nah, bilangannya yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Nah, selanjutnya didapatkanlah rumusnya A pangkat N per A pangkat N sama dengan A N pangkat N kurang N sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Maka A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, di sini ada bentuknya. Bilangan berpangkat itu bentuk yang pertama, bentuk A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 kalau kita jabarkan menjadi 256. Yang kedua bentuknya, kalau ini bentuknya pembagian ya nak ya, bentuknya A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya akan dikurangkan. A pangkat M dikurang N, karena A itu tidak sama dengan 0. Contohnya 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2 sama dengan, kalau kita jabarkan, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dibagi 3 dikali 3. Nah, kita jadikan dia bentuk pembagiannya, kita naikkan pangkatnya 3 pangkat 4 dikurang 2. Nah, kita kurangkan pangkatnya, jadinya 3 pangkat 2. Alhamdulillah, insya Allah anak ustazah sudah paham ya apa yang saya sampaikan di video tersebut. Nah, jangan lupa dicatat ya nak ya, dicatat di buku catatannya. Nah, jadi insya Allah nanti akan ada juga latihan yang akan di-sub oleh wali kelasnya. Nah, itu berupa tes online nantinya. Ya, sampai ketemu ke depan ya nak ya.
ya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.